ketemu lagi hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2021 hari Jumat. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, kalau kita lihat dari chart astrologinya untuk membuka bacaan hari ini, bulan ada di Scorpio dan dia square dengan Saturnus. Bulan di Scorpio adalah kesempatan kita untuk memahami lebih dalam dinamika yang ada di dalam diri kita ataupun mungkin di orang lain. Tapi itu merupakan proyeksi dari apa yang kita pahami di dalam kekayaan batin kita. Masalahnya adalah pada hari ini kita harus merasa bahwa kita tidak sejalan dengan apa yang diminta orang lain terhadap diri kita. Tapi kita paham bahwa kita tuh nggak sendiri begini, dan kita juga paham bahwa orang yang sedang kita jadikan panutan yang seperti menekan kita atau menuntut kita, itu dia juga mengalami hal yang sama. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bulan conjunction dengan Vesta. Vesta dan bulan itu square dengan Saturnus. Saturnus itu trine dengan North Node, Ceres, dan Lilith. Jadi artinya begini, kadang-kadang kita harus disagree dengan apa yang disampaikan orang tua kita atau orang yang lebih tua, yang dituakan, orang yang lebih dahulu. Dia mengatakan kita harus begini begitu, dan itu adalah semua orang juga begitu, dia bilang. Kalau kita bilang itu sukar dan itu bukan kita, ya semua orang juga bilang begitu. Tetapi dia, jadi orang yang dituakan itu, beliau itu punya pengalaman, dia pernah melakukannya dan mereka gagal, dan oleh sebab itu dia melarang kita untuk mengekspresikan diri kita apa adanya hanya karena mereka pikir mereka sedang melindungi kita dari kesalahan yang mereka pernah lakukan, which is situasinya beda dan perjalanan orang masing-masing beda. Ada orang memang tidak bisa melewati masa itu dengan topik atau masalah yang sama, tapi ada orang di periode yang lain itu ditakdirkan untuk menjadi pendobrak sesuatu yang mungkin tabu, mungkin buat kita juga untuk mengatakannya juga sukar. Jadi untuk sampai titik bahwa ini adalah kita, itu pun sudah satu dinamika proses yang panjang sendiri. Dan karena orang yang dituakan itu takut kita akan menjadi kesukaran dan apapun, dia tidak memikirkan identitas kita, kebahagiaan kita, karena dia pikir kita nggak akan bahagia. Itu pengalamannya dia, but somehow itulah dinamika yang kita rasakan. Tapi kalau di sini jelas ya, bahwa masing-masing punya kekuatan, dan termasuk orang yang dituakan itu dia juga punya kekuatan, tapi bukan berarti kita nggak punya kekuatan. Jadi gambar beruang ini bisa miliknya dia, bisa milik kita, tetapi sedang berkonflik pada saat ini, dan itu sudah dari masa lalu karena tempatnya kan di kiri. Saat ini seperti ada satu keyakinan bersama, ini loh seharusnya. Karena gambar surat itu kan sesuatu yang hitam di atas putih, ini yang harus begini, ini harus begitu. Kata siapa? Itu semua kayaknya sebenarnya mungkin tertulis hanya di lisan, bukan di tulisan. Ya, check it again ya, ambil hanya jika resonate. Karena sepertinya walaupun tulisan, walaupun hanya lisan atau tulisan atau apapun, formal, tidak formal, kita sendiri yang menentukan apakah kita mau follow atau patuh atau tidak. Ini ada gambar tadi yang bulan conjunction dengan Vesta. Kepatuhan itu adalah sikap yang dimiliki oleh mungkin kebanyakan orang di sekitar kita, bukan berarti semua orang patuh. Kita yang menentukan apakah kita patuh atau tidak, gambar kunci di kanan. Dan karena saya tidak tahu persis apa yang sedang diperjuangkan, dan masing-masing punya ceritanya sendiri, apakah harus patuh atau tidak patuh, itu semua
saya kembalikan ke teman-teman. Tetapi hari ini seperti dibuka satu wacana, kalau kita mau berpikir, pertanyaan besarnya, apakah kita memang harus patuh? Udah, itu aja. Dan jawabannya semua ada di masing-masing orang. A positive outcome in all situations. To free you from your problems, burdens, and suffering by showing you all the many wonderful blessings in life. Jadi, kepatuhan tersebut artinya kita tidak mengambil kebahagiaan, artinya kita tetap membawa burden dan suffering tersebut. This card is ultimate manifestation on every level and everywhere. It is the complete form of fulfillment. Jadi, kita akan merasa penuh sebagai diri kita kalau kita menjadi diri kita sendiri, dan itu termasuk artinya kita tidak mematuhi apa yang menjadi garisnya orang lain yang tidak sejalan dengan yang memastikan kita untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Something like that. Nah, kalau di sini penggambarannya adalah anger, retaliation, jealousy. Jelas kan ini ada konflik. Anger itu marah, retaliation adalah ketika orang dikatakan sesuatu, dilawan, dia melawan balik. Ini kayak misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan dari seseorang yang berkuasa kepada yang lemah. Sistem sekarang selalu memungkinkan yang lemah itu mendapatkan pembelaan. Sistem sekarang di seluruh dunia sebetulnya ya, walaupun kalau kita bicara detail nggak semua tempat juga, tapi yang umum adalah yang paling lemah atau yang menjadi korban selalu punya kesempatan untuk melaporkan, atau whistleblower kalau bukan dia orang lain. Dan ketika kejelekan itu sampai ke yang berwenang, maka orang yang dilaporkan pasti akan kembali retaliation, kembali untuk menekan orang yang tadinya juga korban. It happens, ya. Atau jealousy, tadi retaliation, anger, kemarahan. Retaliation itu adalah ketika kejahatan dilaporkan dan dia kembali menekan saksi atau korban. Jealousy adalah memang dari awal dia merasa bahwa posisinya akan direbut, sehingga dia akan melakukan semua hal untuk menjelekkan orang yang punya potensi besar mengambil posisinya dia di tempat tertinggi. Itu tadi kartu yang pertama, itu kartu masa lalu. Current situationnya the deer, gentleness, diplomacy, semua kebalikan yang tadi. Rasa kasihan, rasa kasih sayang, bicara yang berdiplomasi, tidak menyakiti, itu adalah poinnya sekarang. Dan ini akan membawa pada kebahagiaan ke depan, apapun maknanya. Saya tahu bahwa membalik dari the wasp masuk ke the deer itu is not very easy, but that's the only way to get to joy. Karena kalau kita tetap berada di sini, kita tidak akan pernah merasa tenang. Simply like that. Dan itu di sini jelas kuncinya adalah kita. Dan langit juga tadi sudah mengatakannya. Dan itu datang dari orang yang kita tuakan, orang yang kita hormati. Dan mungkin dia juga tidak sepenuhnya ingin menekan kita, but somehow mungkin sebagian benar-benar menekan. Oh my God. Iya, keserakahan. Jadi ada orang yang punya posisi mendapatkan fasilitas semua itu dan dia meraih keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk dirinya sendiri. Apapun maknanya. Dan ini challenge, responsibility, di mana tanggung jawabnya dia sebagai pemimpin, di mana tanggung jawabnya dia ketika dia diberi kekuasaan begitu besar terhadap kesejahteraan tidak hanya dirinya sendiri. Apakah dia mau abuse, menyalahgunakan? Advice-nya adalah separation, selfishness. Kalau saya ini advice-nya adalah kita harus memperjuangkan apa yang menjadi haknya kita. Iya, tapi jelas memang hasil akhirnya karena kita memperjuangkan
kartu kemenangan, tapi ini kartu yang membuat kita super stres karena kita melawan sesuatu yang sudah ada sejak lama. Ya, tadi bulan lawan Saturnus. Saturnus kan kuat sekali. Bulan itu penuh perasaan, penuh feeling yang itu benar-benar harus ya harus. Kalau enggak, awas gitu loh. Jadi kalimatnya tuh udah yang gitu, awas. It's time to stop just surviving and to start living joyfully. Iya, ini masih sejalan. Jadi kalau kita masih menyerahkan semua bulan yang ketemu dengan Vesta tadi, square dengan Saturnus, ya kita iya terus sama penguasa yang abusive itu tadi. Kita hanya setiap kali hampir tenggelam ya, karena kita ditekan hampir tenggelam, kita cari nafas, bisa nafas sebentar, kemudian ditekan lagi, kita cari nafas lagi. Itu surviving, setiap kali begitu. Pertanyaannya, mau di situ terus atau mau berhenti dalam situasi harus setiap kali cari nafas supaya bisa hidup lagi? Get out from that place. Lepaskan semua tekanan tersebut. Kita punya surat kontrak yang memastikan dia punya kewenangan untuk menekan kita. Jangan mau berada di dalam kesepakatan tersebut, apapun maksudnya. Kesepakatan itu bisa formal, bisa yang kita bawa dari lahir. Pertanyaannya, do you want to still be in that place? Kalau masih belum bisa keluar, ya surviving terus. Tapi penggambarannya di sini adalah ada kuncinya, terserah kita. Sebenarnya kembali ke kekuatan ada di dalam diri kita. Tapi apakah kita berani mendobrak atau tidak? Yang jelas kalau kita mendobrak, kita menjadi sangat stres. Tapi setelah kita melewati masa stres tersebut, kita punya kesempatan untuk mulai living joyfully. Very clear di sini. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.